itu Ari yang jauh lebih terschedule semuanya. Terus waktu aku workshop untuk ngisi soundtrack film kemudian kita itu di film Buto Ijo ini perannya beda ya, karena di sini aku nyanyi lagu soundtracknya dan Ari main. Tapi ini bukan nepotisme, bukan. Gak ada hubungannya, karena aku bagian nyanyinya, Ari emang tidak bermain. Tapi bentuk saling support kalian seperti apa nih dari pemain dan juga penyanyinya di film ini? Kita tuh prosesnya beda sih ya. Jadi Ari udah selesai syuting film Buto Ijo ini, udah jadi filmnya, baru aku nyanyi soundtracknya. Jadi emang kita nggak bersinggungan di sini. Cuma happy banget kalau ternyata pas digabung ya ternyata kita dalam satu proyek sama walaupun tidak bersama. Setelah 12 tahun nggak nyanyi, akhirnya nyanyi lagi nih Kak. Setiap experience-nya nih Kak. Jadi kemarin di akhir 2025 aku pemanasan ngeluarin single terbaru aku judulnya Hari-Hari Dengan Hatiku. Itu pemanasan aja karena kangen udah lama banget, udah belasan tahun gak nyanyi. Ternyata di awal tahun dipercaya untuk lagu soundtrack langsung soundtrack film horor. Jadi agak ya musiknya juga beda dari karakter sebelumnya kan karakter kecil yang centil gitu kan. Kalau di sini memang musiknya lebih dark, lebih real untuk prestasi juga lebih menantang. Hari pribadi, apalagi sebagai suami akhirnya karena sendiri mungkin apa namanya nyanyi lagi jadi sebelumnya juga aku di single pertama Raffi yang kemarin di tahun 2020 aku juga sempat biasa di produksi dan lain juga, jadi aku juga pernah juga terus untuk yang lagu alhamdulillah juga masih support juga kok, aku juga masih di belakang layar ini. Nggak nyangka, maksudnya kan udah lama banget nggak nyanyi, apalagi dulu kan aku selalu nyiptain lagu sendiri. Terus sekarang dipercaya lagi untuk bisa nyiptain lagu, bisa nyanyi juga. Nggak nyangka kayak dapet kesempatan kedua, jadi happy banget. Dan memang itu adalah passion juga. ada ruang sih dari Kak Aris sendiri, apalagi istri mulai bekerja lagi. Nggak ada rusak sama sekali karena aku senang banget karena apalagi Raffi itu bisa menuangkan passionnya itu di musik gitu loh, karena ya aku tahu banget dia cinta banget sama dunia musik, jadi ya aku pasti berjuang gitu. Tapi kakak groginya di film layar lebar ini ya, karena ini kan film horor Buto Ijo. Tiba-tiba film soundtracknya, karena lagunya dark, calm, terus eksplorasi suaranya beda. Dan alhamdulillahnya mulai dari produsernya, dari Gandhi, terus arrangernya kan Mas Dewi Jasmala bilang, oh ternyata kamu bisa ya range vokal kayak gini, karena kita taunya image kamu yang centil-centil, aku kangen kamu sayang. Jadinya tiba-tiba nyanyi kayak gini jadi warna yang berbeda. Dia juga sangat-sangat percaya banget sama kualitas dari Raffi. Terima kasih banyak untuk kalian ya. Dia juga percaya lagunya dibawakan oleh Raffi. Nah Kari, kakak kan kelihatan banget nih kalau kakak tuh sangat merhatikan istri. Kenapa sih kok bisa kepikiran sangat merhatikan istri? Dibandingkan sekarang tuh fenomenanya lebih banyak suami yang cuek aja sama istri gitu loh. Tadi bareng-bareng produktif gitu kan. Di balik kebahagiaan suaminya pasti ada istri yang di samping menemani, mengingatkan, terus mendoakan dan juga sebagai suami, karena rezeki suami ya pasti istri juga. Mungkin kalian sendiri ada hal-hal like terpencet ya, kayak misalkan di rumah sendiri ngurusin anak, tapi mungkin suami fun fact-nya bisa masak, lebih jago masak gitu nggak sih? Dari awal pas mau nikah aku udah bilang aku nggak bisa masak. Untungnya Ari jago. Gitu. Jadi dia bagian makannya aja. Iya, bagian makannya. Bahkan Ari sampai punya acara TV buat masak juga sendiri gitu. Jadi emang bukan cuma hobi, tapi emang dia bakat. Sampai istri benar-benar nggak boleh dibikin capek di rumah juga kayak Ari yang mungkin bebenah gitu ya? Iya. Bersyukur. Berasanya kalau lagi lebaran. Kenapa Kak? Kan nggak ada yang bantuin di rumah.
aku masih bisa santai. Nah, Kak Ari sendiri gimana kok bisa berpikir seperti itu? Soalnya kan kalau melihat fenomena sekarang ada banyak suami yang katanya tuh cuek sama istri, bahkan nyuruh istrinya kerja aja biar saling alasannya sih produktif bareng gitu loh. Kakak gimana ngelihatnya? Tapi produktif bareng ya sopan ya nggak ada masalah, cuma tetap istri adalah rumah ya, karena gini, kalau kita someday kita anak kita udah pada besar, anak kita kebetulan tuh cowok-cowok, nantinya udah pada besar-besar, nanti yang akan nemenin aku di kemudian hari di masa tua, di hari tua ya pasti bukan anak. Atau mungkin ada pasangan yang mungkin kayak ini suami nggak banget kayak misalkan kayak suka naruh anduk di kasur kah atau gimana gitu Kak? Enggak sih, lebih Yang hal-hal kecil mungkin. semuanya selalu lebih apik suami. Bahkan nih syuting ini itu Ari yang jauh lebih terschedule semuanya. Terus waktu aku workshop untuk mengisi soundtrack film Penghuni Rumah Buto Ijo ini juga Ari yang banyak banget andilnya, dan kalau nggak dibantu Ari mungkin aku kedadaran. Kak Rasti sempat kasih batasan nggak sih Kak Rasti saat Mas Arinya syuting dengan lawan jenis? Kasih batasan-batasan? Enak menurut aku, enaknya kita di pekerjaan yang sama tuh kita udah saling kenal gitu, bahkan lebih nyaman karena udah tahu lawan mainnya siapa, malah temenan gitu. Karena udah di umur segini kali ya. Tapi tips kan menjaga ada- keharmonisan seperti apa sih Mas Ari? Tips menjaga Keharmonisan kalian? video call istri lebih dari 20 kali. Aku wanita loh, wanita. Itu tapi beneran tuh Kak. Mau banget insya Allah kalau emang didukung, kalau Allah memberikan jalannya, diridhoi, pingin banget di 2006 ini ada mini album. Atau mungkin istri kalau produktif mungkin Kak Ari tetap mungkin berbarengan satu project bareng terus di 2026 atau gimana nantinya? Project acting bareng mungkin setelah ini ada. Barengan enggak sih, kita emang Beda-beda ya, bismillah ya, semoga ada project bareng lagi, dan kita juga kan sama teman-teman semua jangan lupa nonton film Penghuni Rumah Buto Ijo